Warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten ingkang dengan baik malih bilih mangke imam sholat badhe dipundhaken Ustaz Haryono saking Karanganyar ugi mangke khotibipun ugi dipundhaken saking Mas Haryono. Makaten atur kawula mugi atur kawula. Sing tahu sistem pasal sistem dan sama dengan sound sistem ini coba digede dan los kalian sing ngagem sepeda motor mangke parkire dan latare latiman nggih iki soalnya sing ngerti sapa digede dan suas sing anu son jadi ngebahasnya kayak ngebahas penyanyi dijeleknya bahasnya ulas ke, wes sak jebol ya Pak. Iso tuku nek. Cek. Nek, uang. Cek lu cek. Sampai duren krungu. Cek. Satu cek. Bahasa jelek no ya. Tiap penyanyi. Cek lu cek. Cek satu cek. 1 2 cek 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 1 2 cek 1 2 cek 1 2 1 2 3 cek Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sallu sunatan li Idul Fitri rokaki jami ngataroki magumullah. Sallu sunatan li Idul Fitri rokaki jami ngataroki magumullah. Sallu sunatan li Idul Fitri rokaki jami ngataroki magumullah. Allahumma la ilaha illallah. Sawu sufufakum wa inna tasfiyata sufu biminta manisalah. Monggo sopnya dirapatkan, diluruskan. Sop ngajeng ingkang tasih kosong monggo dipun isi langkung rumiyin. Rapat lurus. Sepeda malih monggo sop ingkang ngajeng tasih kosong, tasih longgar dipun isi langkung rumiyin. Terus iki ringking sampun siap. Monggo geser nggih, geser. Ingkang tasih kosong sop ngajengipun dipun isi langkung rumiyin. Sampun nggih. Para jemaah nyuwun pangapunten sak selo-selaning takbir mangke wasanipun nggih kalimat tasbih subhanallahu walhamdulillahi wala ilaha illallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. 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 Ya ma'asyiral muslimina wa yumratal mu'minina rahimakumullah. Ihlamun ayyamakum lingidil fitri wa yumu surur. Al-yawma aqlalahu lakum bi'it'am wa tarakum amalakum usyan. Ansitu asma'u wa atimu rahimakumullah. Ansitu asma'u wa atimu rahimakumullah. Ansitu asma'u wa atimu rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qul islami minnal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa izirhum ma'amidin ya Rabbi ihtimna minka bil khair wa iyyaka nasrin
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sampai kesempatan pagi hari ini tanggal 1 Syawal 2025 kita masih diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa berkumpul mengadakan sholat berjamaah, dan dilanjutkan kita nanti akan saling menghalalkan, saling menyatakan diri bahwa kita ini nanti menjadi orang-orang yang benar-benar mengakui secara pribadi orang yang sangat rendah di hadapan orang lain. Hari ini kita bersyukur karena nikmat Allah yang kita terima banyak tanpa bisa dihitung. Dengan nikmat yang ada, Allah tidak menghendaki apapun balasan dari seorang hambanya kecuali hanya ketaatan, beribadah, mengabdikan diri kepada beliau. Dan hari ini kita mesti bersyukur bahwa sampai kesempatan detik ini kita masih diberi hidup. Satu nikmat yang tentu harus kita syukuri ketika kita harus menyadari sebagai seorang hamba yang masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mengabdi kepada Allah dengan memohon ampunnya, memperbanyak amaliyah ibadah kita, dan kemudian diharapkan dari pesan perintah ayat ketika kita melaksanakan puasa, ending akhirnya, puncaknya adalah menjadi orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Dalam hal ini kemudian kita sebagai manusia ketika dihadirkan di dunia ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah. Kita dihadirkan, dikeluarkan Allah dari perut seorang ibu, la ta'lamuna syai'a. Kita tidak tahu apa-apa, kita tidak punya apa-apa, dan akhirnya akan kembali tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Di akhir ayat la'alakum tashkurun, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu diekspresikan dengan merasa terima kasih terhadap karunia nikmat Allah yang kita terima.
tidak kemudian suatu nikmat ini kita salah manfaatkan untuk melakukan hal-hal di luar perintah Allah. Kita sebagai seorang hamba ketika dikeluarkan dari perut seorang ibu, maka kita mempunyai kewajiban dalam rangka beribadah kepada Allah. Ada dua hal ketika kemudian kita harus memahaminya. Ketika kita hidup di dunia ini dihadapkan dua hal. Yang pertama, bagaimana orang hidup di dunia ini akan dihadapkan dengan hiruk pikuk kepentingan dunia. Tetapi kemudian di sisi yang lain, kita hidup ini karena ada jiwa. Kita hidup ini ada rohani. Berkait dengan rohani tidak pernah akan mati, dan itu nanti di hadapan Allah harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan di dunia ini. Keselamatan manusia di akhirat nanti semuanya ditentukan di dunia ini. Jangan lantas kemudian adanya jasmani yang cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang dengan adanya jasmani ini kita dihadirkan di dunia, jangan semata-mata hanya untuk kepentingan dunia. Karena di sisi lain, ketika kemudian kesempatan diperkecil oleh kita sendiri terkait dengan masalah rohani, kadang-kadang rohani tidak memiliki tempat untuk mengabdi kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di dunia selalu akan dikendalikan dengan kepentingan jasmani. Ketika di dunia ini penting, tentu di sisi yang lain juga penting. Imam Syafi'i pernah ngendika, "Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Hei para menungso, kowe nyambut gawe kanggo donyamu seolah-olah kowe kuwi bakal urip sak lawas-lawase. Wa mali akhiratika ka'ana ketemu tunggodan ning ojo tok lalekno sak repot-repote kowe nyambut gawe ning donya, eling-elingen yen sesuk kuwi bakal mati. Tundonipun terkait kalian rohani, kalian jiwa yang nanti akan berhadapan bertanggung jawab di hadapan Allah. Apakah dengan kesibukan dunia ini, lantaran kesibukan dunia, kepentingan jasmani yang dipengaruhi oleh nafsu ini akan mendominasi sampai melupakan akhirat. Untuk menuju akhirat, para hadirin semua, sebenarnya kita tidak bisa menghindar dari satu perintah Allah. Karena ketika menuju akhirat ini, paspor keselamatannya cuma satu dari urusan dunia, dari urusan Allah yang diberikan kepada seorang hamba yang namanya manusia. Apakah paspor ke akhirat itu? Salah satunya yang kita tidak bisa menghindar adalah urusan dan perintah sholat 5 waktu atau sholat wajib. Kalau sholat wajibnya dikerjakan dengan baik, kita berharap bahwa akhirat kita akan ditunjukkan, akan ditempatkan, akan diberikan posisi oleh Allah di sisinya. Harapan kita seperti itu. Oleh karena itu, semua perintah apapun di dunia ini tidak pernah bisa menggeser tentang perintah sholat 5 waktu. Di hadapan Allah, pertama, perbuatan manusia, amaliyah manusia yang akan diperhitungkan, yang akan dihisab oleh Allah adalah mengenai masalah sholat. Oleh karena itu, bisakah kita berharap, di depan saya sampaikan, kita hari ini masih hidup. Ada salah satu makhluk Allah yang pada hari ini menangis, bahkan mungkin tidak keluar air matanya. Mungkin air matanya diganti dengan tetesan darah
yang sangat luar biasa. Siapa makhluk Allah itu? Iblis. Karena hari ini manusia nanti sama-sama akan mengakui dirinya orang yang paling salah. Bahkan di hadapan siapapun kita merasa salah, kita merasa rendah. Sebagai seorang hamba di hadapan Allah gak ada apa-apanya. Tetapi kemudian iblis dengan sikap manusia yang mengakui demikian, iblis tidak bisa mempengaruhi hamba yang namanya manusia untuk bersifat sombong. Tetapi jangan salah, selepas apapun yang kita kerjakan ini nanti sang iblis punya rencana yang sangat luar biasa dengan pengaruh yang lain yang melupakan dari apa yang kita perjuangkan selama ini. Kita puasa selama 1 bulan dalam rangka untuk mengendalikan nafsu, dalam rangka untuk mengendalikan hal-hal yang tidak baik. Tetapi bisa jadi selepas ini nanti kita akan kembali kepada persoalan awal. Kita lupakan puasanya, kita lupakan dari perjuangan puasa kita yang seharusnya memunculkan satu sikap taat kepada Allah, mengakui yang paling rendah, dan kemudian saling memaafkan, saling menghalalkan. Oleh karena itu, jika kemudian kita rasakan dalam keadaan seperti ini, nanti dalam keadaan yang sangat damai sekali. Kalau masing-masing mengakui salah, kalau masing-masing mengakui rendah, maka tiada yang tinggi. Sesungguhnya, hadirin yang berbahagia, suatu persoalan di hadapan Allah yang paling Allah benci adalah sikap sombong. Sombong itu seperti apa? Sombong itu adalah satu sikap bahwa dirinya paling unggul, paling hebat, paling super, dan sombong itu diboncengi dengan merendahkan orang lain. Orang lain dianggap rendah. Tetapi di hadapan Allah hanya satu kriteria penilaian di hadapan Allah tentang apa yang diperintahkan. Sesungguhnya di hadapan Allah, manusia, makhluk Allah ini pada prinsipnya sama. Ukuran di hadapan Allah hanya takwanya, taatnya kepada Allah. Orang kalau sudah taat, maka sesemuanya harus dikerjakan dengan ikhlas, diikhtiari dengan maksimal, dan semuanya hidup ini tinggal menjalankan apa adanya sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Allah mempunyai rencana dan Allah akan menetapkan rencana itu. Oleh karena itu manusia bisa berubah andai kata kemudian memperhatikan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah akan merubah seseorang sehingga orang itu harus mampu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Haruskah kemudian kita ini terlena dengan keduniawian, akhirnya penyesalan jangka panjang? Maka di mimbar ini hadirin yang berbahagia, dengan sangat kerendahan hati kami, kerendahan hati pembicara di depan ini, mohon kiranya, monggo kita menyadari bahwa hidup di dunia itu tidak akan lama. Ukuran sekarang normalnya orang Indonesia 69-70 tahun, kalaupun kemudian ada yang 100, itu bisa dibilang kelewatan. Karena kalau kita itiba kepada Nabi, 63 tahun beliau sudah dipanggil oleh Allah, dan itu pun memiliki predikat maksum, orang istimewa yang dibebaskan dari dosa. Oleh karena itu, di lembaran Idul Fitri ini, mari kita tengok diri kita masing-masing, kekurangan apa yang ada pada diri kita. Mari kita benahi. Hari ini saya menyatakan ini, belum tentu besok saya bisa menyampaikan ini. Dan oleh karena itu, di dalam pesan ayat, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr,
kita saling berpesan, kita saling menasihati yang hak, yang benar dengan cara yang sabar. Oleh karena itu di kesempatan ini saya memanfaatkan event ini dalam rangka untuk menyampaikan sesuatunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini senantiasa bermanfaat bagi semuanya. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di depan hadirin saya sampaikan tadi di kalimat ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makassabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu, Allah tidak akan membebani nafsan seseorang illa wus'aha, kecuali menurut kemampuannya. Laha maka sahabat, baginya ada sesuatu pahala dari kebaikan yang diusahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan terhadapnya ada pula suatu siksa atas kejahatan yang dilakukan. Hadirin yang berbahagia, ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Allah tidak akan memberatkan hambanya kalau itu di luar kemampuannya. Oleh karena itu, dengan berbagai dalih dan alasan, sholat 5 waktu itu tidak memberatkan kalau kita terima dengan hati nurani. Manusia dibekali hati, manusia dibekali nafsu. Hati yang selalu menunjukkan, mengarahkan kepada yang baik, kemudian nafsu selalu dipengaruhi dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Di dunia kita bisa memilih, ada baik, ada buruk, ada jujur, ada kecurangan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Semuanya itu di hadapan kita dan kita boleh menentukan pilihan kita. Didominasi oleh nafsu dengan kepentingan dunia yang dipengaruhi dengan jasmani, apakah kemudian kita menyisihkan dalam hal ini, mengeseimbangkan akan kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani salah satunya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhannas subudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai menungso, sembahan Gusti Allah kaya sing wis dilakoni wong-wong sadurungmu, supaya kowe menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang taat. Taat menjalankan perintahnya, paspornya sholat 5 waktu. Dan juga taat menjauhi larangan-larangannya, apapun yang dilarangan. Sedikit sesuatu yang tidak baik, yang jelek, itu merupakan penyakit hati. Hati punya penyakit. Kalau secara fisik namanya liver, kalau tidak secara fisik yang menggerogoti adalah penyakit hati. Itu ada banyak sekali. Ada iri, ada dengki, ada serai, ada congkak, ada sombong, dan lain sebagainya. Maka ini harus kita kendalikan. Satu contoh kecil, iri. Iri itu manakala kemudian kita melihat orang lain yang mendapatkan nikmat, kita tidak suka, itu iri. Naik lagi saudaranya ke atas, dengki. Dengki itu perasaan tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dan dia berusaha untuk menghancurkan kenikmatan itu. Tetangganya punya mobil, ora seneng. Ketika kemudian ada rencana, wis gen sengsara sing duwe, mengko tak patake kondalan, tak patake saka keduan. Intinya itu adalah perasaan dengki, dan yang demikian itu sangat dilarang oleh agama. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita menelusur satu istilah di dalam agama. Ini pada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ma'rifat. Orang hidup akan bahagia itu ada 3 hal istilah. Yang pertama adalah as-sofa, yang kemudian yang kedua
belajar membersihkan hati. Orang lain tidak bisa membersihkan hati kita dari perasaan yang tidak baik, maka hanya usaha dan ikhtiar kita yang bisa kita lakukan. Itu dalam rangka membersihkan hati. Kemudian al-wafa. Al-wafa itu adalah maknanya jangan suka mengingkari, jangan suka nyulayani. Kita diharapkan oleh perintah agama ini senantiasa menjadi orang yang jujur apa adanya. Jadi kalau kemudian ternyata kita menjadi orang yang tidak jujur, nyun sewu, ini adalah pengaruh nafsu. Nafsu seketika selalu akan menyelinap seolah menguntungkan kemauan nafsu. Yang ada nafsu itu hanya sementara sesaat, endingnya adalah kesengsaraan luar biasa. Oleh karena itu kalau hidup ini harus kita hadapi dengan transparan, kita hadapi apa adanya, maka monggo tidak usah kemudian kita merasa menyembunyikan sesuatu yang ada. Monggo kita buka apa adanya, kita bicarakan sebaik-baiknya, kita musyawarahkan sehikmat mungkin sehingga menemukan hal-hal yang lebih baik karena mungkin dimunculkan oleh orang banyak. Kemudian yang ketiga adalah al-jafa. Al-jafa itu pengertiannya adalah ketika kita menghadapi sesuatu, baik dibenci maupun disenangi, itu sama saja. Ketika dipuji, orang tidak akan merasa terbang. Ketika dicaci, dia tidak akan merasa sakit hati. Kalau kemudian kita ini di dunia berusaha membersihkan hati, bersikap senantiasa jujur, kemudian tidak usah kepingin disanjung. Kalaupun kemudian ada yang menyanjung, jangan merasa punya sayap kemudian terbang. Tetapi kalau kemudian dikritik, diserang dengan sesuatu yang tidak baik dalam rangka menyadarkan kita harus berterima kasih karena ada orang lain yang menyadarkan kita. Karena perintah agama, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kembali kepada puncak Idul Fitri hari ini, kita merasa sebagai orang yang sangat bersalah kepada orang lain. Dan kalau ini kita maknai dalam kehidupan keseharian, maka kita bisa melawan iblis terang-terangan, yaitu dengan menyingkirkan sifat sombong. Hadirin yang berbahagia, kiranya kita pukul dulu sampai di sini untuk mimbar khutbah Idul Fitri hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani fa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita tarik satu kesimpulan, kita ambil makna yang paling bermanfaat untuk diri kita ke depan, supaya kemudian kita ini menjadi orang yang beruntung baik dunia dan akhirat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita hidup ini hanya menunggu panggilan. Panggilan yang pertama ketika kemudian di dunia ini kita bermasyarakat, bermuamalah. Kita akan dipanggil dari orang satu ke orang yang lain, maka ketika dipanggil jangan pernah memalingkan muka, karena panggilan itu bagian dari perhatian yang harus kita respon dengan baik, harus kita tanggapi dengan baik. Apapun yang mesti disampaikan, maka kita dengarkan baik-baik. Panggilan yang kedua yang terkadang kita mengabaikan, panggilan sholat. Pas
paspornya ke akhirat itu manakala kemudian orang mau mengerjakan sholat wajib. Kalau kita gali mundur ke belakang, sholat wajib itu di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu perintahnya sehari semalam itu 50 kali. Andai orang Islam ini kemudian sholat sehari semalam 50 kali, gek masae kapan? Gek reduduh kapan? Gek repanen pari yo kapan? Gek ariso jagungan yo kapan? Wong sholat kok sedina sewengi ping 50. Karena itu kemudian di dalam perjalanan sejarah Allah panggil langsung dengan peristiwa Isra Mi'raj, dipanggilnya Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dalam rangka menerima perintah sholat yang 50 kali ini. Hadirin, di hadapan Allah Rasulullah memperjuangkan supaya tidak membebani umatnya. Allah juga di dalam firman-Nya tadi tidak akan membebani hambanya. Maka kemudian dibusek, dikurangi, dikasih diskon, diberi prioritas yang 45 kali dihilangkan, tinggal 5 waktu sehari semalam. Ketika kita sholat itu juga dalam rangka mengingat perubahan waktu. Subuh dari malam, fajar menyincing siang. Duhur di tengah hari bergeser menjadi separuh lebih dari kemudian waktu itu. Asar terjadi juga dengan pergeseran waktu. Maghrib dari siang menuju malam itu perubahan. Kalau kita mau ingat hidup ini tertata dengan baik, maka mari kita kerjakan sholat dulu. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali hambanya yang repot memikirkan dirinya sendiri. Sholat adalah paspornya akhirat. Kita tidak bisa berharap kalau sholat itu kita tinggalkan, kita akan masuk surga. Sholat adalah ketentuan pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah. Maka di mimbar ini saya akan menyatakan bahwa sholat bukan perintah yang main-main. Ini adalah sholat, itu adalah perintah Allah langsung. Tidak ada yang sulit dengan sholat, karena niat bisa dibaca, dipelajari. Doa iftitah yang 2 bisa dikuasai. Kemudian bacaan rukuk bisa dipahami. Bacaan iktidal bisa dipelajari, bacaan sujud bisa dilakukan. Bahkan yang namanya sholat itu adalah sarana untuk kesehatan fisik. Allah tidak membebankan sholat subuh 8 rakaat. Allah hanya memberikan perintah sholat subuh 2 rakaat dalam rangka untuk kemudian mengembalikan posisi lemah kita menjadi kuat, dan endingnya manfaat itu kembali kepada kita semua. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, dalam kesimpulan ini marilah kita mulai hari ini kita ikrarkan diri kita mencoba untuk menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puasa selama 1 bulan ini adalah puncaknya hari ini, dan kita berhasil dan tidak berhasil itu tergantung kepada pelaksanaan kita. Kalau puasa dilakukan dengan ikhlas, kalau puasa itu bukan merupakan beban, maka endingnya hari ini kita akan menjadi orang yang bahagia. Tetapi kalau puasa ini tetap kita singkiri, kita tinggalkan, jangan main-main, bukan melawan sang khotib, bukan melawan sang ceramah ketika bicara seperti ini, tapi melawan Gusti Allah langsung. Kita ini hamba yang sangat lemah. Hari ini nanti habis sholat dipateni pun nggak ada yang bisa membela kita, dimatikan pun nggak ada yang membela kita. Orang sekampung membela kita untuk tidak mati. Kalau Allah kemudian menghendaki mati, matilah kita. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki kematian seorang hamba, satu kampung membela kita, tidak pernah ada yang bisa menghalau kehendak Allah.
kita sudah ditetapkan hadirin yang berbahagia. Monggo di kesempatan ini saya juga tidak menjanjikan bahwa hari raya yang akan datang saya masih bisa bicara seperti ini. Tidak ada jaminan untuk itu. Kita hanya menunggu ngantri. Yang pertama panggilan pada sesama, yang kedua panggilan sholat, dan yang ketiga nanti endingnya adalah terakhir panggilan Allah. Kapankah itu? Hak prerogatif Allah. Ini rahasia, apapun bisa terjadi. Apakah kita masih mau menunda? Apakah kita masih menyinggir itu? Apakah kita masih tidak mau sholat? Pertanyaan ini kembali kepada pribadi masing-masing. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa kita kuasai kalau kita mau. Dan mari pada kesempatan ini kita berdoa bersama-sama. Semoga hati kita, diri kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam rangka untuk mentaati perintahnya, karena sisa hidup kita tidak tahu. Kalau hari ini kemudian kita ikrarkan kejujuran muncul dalam diri kita, mengakui bahwa Allah berkehendak apapun dan kita taat, insya Allah kita akan selamat. Tetapi kalau hari ini kita punya rencana lain dan kita akan selalu menyingkir dari perintah Allah, jangan harapkan nanti Allah bisa menjamin kita masuk di surga. Yang ada adalah salah satunya dari tempat yang disediakan oleh Allah, namanya neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan semoga yang hadir ini senantiasa diselamatkan oleh Allah, diberikan kesadaran dengan ikhlas, diberikan dasar untuk meyakini, untuk diberikan dasar untuk menyadari, dan kita dikembalikan kepada jalan yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima katsira. Wa hamdulillah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khatiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, tentu saya tidak lepas dari khilaf, salah dan dosa baik dalam perbuatan maupun ucapan. Maka di hari raya ini taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dan mohon untuk diikhlaskan segala kesalahan ini dan dibebaskan dari kesalahan itu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun kawigatosanipun menika jamaah kula suwun wonten kaliyan tiyang nggih ingkang mubeng nika imam dan khatibipun. Imamke terlibatipun kali imam khatib kula suwun derek sakipun imam khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.